Perkenalkan, nama aku Alia Rizky Nursafa dengan NPM 60319011234 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Unpar, dan dari mata kuliah Praktikum Kepemimpinan Dasar kelas D. Video ini diambil dalam rangka pengambilan nilai mata kuliah Praktikum Kepemimpinan Dasar yang diselenggarakan di semester 2 ini. Di awal semester ini, kami selaku para mahasiswa Manajemen Unpar mendapatkan tugas dari Kepemimpinan Dasar untuk mendampingi sebuah PAUD atau pendidikan anak usia dini di daerah Bandung dengan kriteria yang telah ditentukan oleh para dosen. Salah satu kriteria yang disebutkan oleh para dosen ialah bahwa kita harus memberi bantuan dalam bentuk tenaga dan usaha tanpa melibatkan unsur material atau uang. Setelah mengelilingi daerah Ciumbuluit, Dago, akhirnya aku dan Reza pada saat survei pertama menemukan PAUD yang bernama PAUD Al-Miraj di Jalan Sangkuriang nomor 20-160A yang sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan oleh para dosen. PAUD Al-Miraj memiliki 24 siswa yang terdiri dari kelas A sebanyak 13 dan kelas B sebanyak 11 orang. Nah, setiap kelas ini mempunyai pengajaran yang sesuai dengan tema per semesternya. Contoh tema yang digagas setiap semesternya ialah rekreasi, pekerjaan, dan tema-tema tersebut sangat sesuai dengan apa yang harus diajarkan oleh anak TK. PAUD Al-Miraj memiliki 3 orang guru dan setiap hari Jumat, para murid Al-Miraj akan mendapatkan pelajaran agama yang dibina oleh guru bernama Ibu Wina. Beliau hanya datang setiap hari Jumat. Pada saat kunjungan pertama kami ke sana, kami langsung bertemu dengan Ibu Entin Sutisna selaku kepala sekolah, dan beliau menyambut aku dan Reza dengan sangat hangat sehingga aku dan Reza tidak canggung untuk tanya jawab dengan beliau mengenai sejarah dari sekolah tersebut, mengenai apa yang sebenarnya masalah yang dihadapi oleh mereka selaku tim pengajar. Ketika aku mengunjungi PAUD Al-Miraj, aku memperhatikan bahwa pengajaran setiap harinya dimulai dengan berdoa, bernyanyi, berhitung, kemudian baru absensi. Aku senang sekali ketika berkunjung ke sana, anak-anak murid TK Al-Miraj sangat antusias dengan orang-orang baru, dan mereka semangat sekali untuk belajar setiap harinya. Setelah berbincang cukup lama dengan Ibu Entin, aku dan Reza memutuskan untuk pamit dan kembali ke kampus. Pada saat di kampus, aku dan Reza akhirnya mendapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang aku dan Reza temukan pada pertama kali pertemuan itu adalah kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di PAUD tersebut yang menyulitkan para siswa untuk dapat berkegiatan seperti kegiatan praktik untuk para murid yang ada di sana. Contoh kegiatan praktik yang telah disebutkan oleh Ibu Entin yang sebenarnya sangat ingin Ibu Entin bisa laksanakan ialah praktik memasak, praktik menggambar, dan pelajaran bahasa Inggris. Ibu Entin menyatakan bahwa sebenarnya pada usia anak-anak, terutama anak taman kanak-kanak, diperlukan banyak latihan motorik, dan latihan motorik itu bisa didapatkan melalui praktik menggambar, praktik memasak, dan akhirnya Ibu Entin menyampaikan bahwa hal tersebutlah yang dibutuhkan bagi aku dan kelompok aku untuk dapat diselenggarakan dan dilaksanakan di PAUD Al-Miraj tersebut. Aku dan kelompokku berencana untuk setiap 2 minggu sekali akan melaksanakan setidaknya 3 solusi yang telah disepakati dan disetujui oleh Ibu Entin tersebut. Solusi pertama ialah praktik menggambar, praktik mewarnai, dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang kami tawarkan juga hanyalah bahasa Inggris basic, dan Ibu Entin pun menyetujuinya. Namun dikarenakan kondisi pandemi coronavirus yang sedang terjadi di hampir seluruh dunia, akhirnya rencana tersebut harus diundur, dan lebih tepatnya kami
selaku anak praktikum kepemimpinan dasar kelas D diwajibkan untuk membuat salah satu tutorial dari solusi yang telah ditawarkan dari kelompok aku. Dan solusi yang aku tawarkan dan akan ada tutorialnya ialah membuat bola-bola coklat. Jadi selamat menonton. Untuk membuat bola-bola coklat yang harus disiapkan ialah meses, mentega atau butter, susu kental manis, dan biskuit regal. Step selanjutnya adalah siapkan ulekan dan menumbuk regal yang telah disiapkan. Regalnya boleh sebanyak apapun yang kalian butuhkan ya. Dan aku menggunakan ulekan karena aku tidak punya mixer. Tapi kalau kalian mempunyai mixer, boleh banget pakai mixer. Tumbuk terus regal sampai tekstur regal berganti menjadi lebih halus. Terus tumbuk. Tumbuk terus regalnya sampai kira-kira teksturnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, siapkan butter dan teflon, lalu lelehkan mentega sampai cair. Lalu, mentega yang sudah dicairkan dicampur dengan regal yang sudah ditumbuk. Aduk. Lalu campur deh susu kental manisnya. Diaduk sampai lengket. Terus diputer-puter. Putar terus regalnya. Terus. Enakan pakai 2 tangan sih sebenarnya. Taruh regal yang sudah dibentuk ke dalam satu wadah. Siapkan meses yang banyak ya. Lalu campur bola-bola ke dalam meses dan selimutin sampai tertutup semua. Lakukan hal yang sama ke setiap bola-bola coklat yang telah dibuat. Selimutin lagi, seres, pakai seres. Kalau bola-bola coklatnya kurang lengket, boleh banget ditambahin susu kental manis sebelum dicemplungin ke adonan mesesnya. Terus ulang lagi deh, muter-muter, gampang banget ya. Bulat-bulatin terus. Kalau kamu pegel, minta bantuan mama ya. Bola-bola yang sudah aku rendam sama meses, aku taruh di satu wadah lagi sebelum akhirnya dimasukkan ke kulkas. Biar dingin enak. Jadi deh. Gampang kan? Sebagai penutup, aku ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak PAUD Almiroj, kepada Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Unpar, kepada Bapak Aryo selaku dosen kepemimpinan dasar kelas D, kepada Kak Jili sebagai aslab, dan juga kepada teman-teman kelas D yang telah mendukung dan selalu bersama-sama selama 1 semester ini.